senjata utama polisi itu bukan senjatanya, tapi mulutnya. Karena polisi bertindak atas nama undang-undang. Tugasnya saya menjaga rahasia tentara ini sekeras-kerasnya. Sesuai dengan Sumpah Prajurit. Ya. Tapi tugasnya Pangdam menjaga rahasia polisi ini sekeras-kerasnya. Kan suatu saat kalau memang diserang Indonesia, kan perlu sishan rata. Ya berarti kan semuanya bisa bekerja. Masa hanya Deddy Corbuzier bisa naik letnan kolonel? Tentara melihat semua manusia itu nakal. Ketika dia terintimidasi, itu tidak ada jalan lain, dia akan nembak. Kalau tentara itu kan dia tidak tahu aturan itu apa. Maksudnya Pak? Tentara tidak tahu aturan? Mungkin cuma Indonesia tentara diatur oleh undang-undang. Bukannya bagus Pak? Bagus bagaimana? Kalau tentara itu harus diatur oleh doktrin, bukan undang-undang. Adakah proses indoktrinisasi yang membuat dua angkatan ini, bahwa Bapak kan lulusan Akabri ya, yang membuat dua angkatan ini memang harus terus-menerus berada pada posisi berhadap-hadapan? Ada tidak indoktrinisasi semacam itu Pak? Mereka, kita, mereka. Kita unggul, mereka kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, rasanya sudah berpekan-pekan kita berbincang tentang kasus atau tepatnya tragedi Waikanan Lampung. Namun per hari ini saya tidak lagi menyimak pemberitaan apapun tentang penanganan kasus itu. Terus terang, tidak adanya pemberitaan tentang tindak lanjut Waikanan memunculkan perasaan cemas, perasaan gelisah tentang prospek penuntasan kasus ini. Nah, untuk kembali memperbincangkan tragedi Waikanan Lampung, saya kedatangan dua orang tamu, yaitu pertama Pak Laksamana Muda Purnawirawan Soleman B. Ponto, Ya. Kepala Badan Intelijen Strategis 2011-2013. Ya. Selamat datang Pak di Madilog. Terima kasih. Serta Pak Komjen Polri Purnawirawan Ugroseno, Wakapolri 2013-2014. Selamat datang Pak Ugroseno. Selamat malam, Mas Reza. Selamat malam. Saya mulai dari Pak Ugro dulu. Pak, sudah menjadi sebuah fakta yang menyedihkan 3 orang personil Polri meninggal dunia di lokasi yang disebut-sebut sebagai lokasi judi sabung ayam. Apa yang bisa kita pahami tentang tewasnya 3 orang personil Polri itu? Ya. Ini sebuah kecelakaan, ini kepahlawanan, atau ada tafsiran lain? Ya, sering saya katakan pertama kita pasti berduga ada anggota polisi yang meninggal. Tapi setelah itu perlu kita evaluasi, jangan sampai terjadi peristiwa yang sama yang mengakibatkan korban-korban lagi anggota Polri ataupun masyarakat. Ya. Jadi saya masih ingat Mas Reza dulu waktu tahun 76. Saya masih tingkat 2 di Akabri Sukabumi dulu kita. Baik. Ada pelajaran namanya PTPT. PTPT itu pelaksanaan tugas polisi unit tentara namanya. Jadi teknik penggerebekan itu diajarkan di situ. Jadi kalau kita mau mengadakan penggerebekan itu harus disiapkan dulu ya semacam rencana operasi kecil. Oke. Nah, kemudian kekuatan lawan juga diukur di situ berapa. Nah, kekuatan diri kita berapa. Nah, pada saat mendekati sasaran, kalau ancamannya bersenjata, jangan sampai kita juga tidak membawa senjata. Nah, kalau itu sudah direncanakan, berarti siap membawa senjata. Nah, pada saat akan kita melakukan penangkapan, jangan langsung datang tiba-tiba yang mengakibatkan orang ada yang panik, ada yang bawa senjata, ada yang nembak dan sebagainya. Itu kurang lebih 50 meter, itu diatur posisi. Nah, makanya sering saya katakan senjata utama polisi itu bukan senjatanya, tapi mulutnya. Karena polisi bertindak atas nama undang-undang. Dalam pengertian mulutnya? Nah, mereka harus mengucapkan dulu atas nama undang-undang, semua diperintahkan tetap di tempat kalau itu penggerebekan misalnya sabung ayam. Atas perintah undang-undang, semua barang-barang berbahaya letakkan di tanah. Itu perintah kepolisian, perintah hukum. 3 kali, atas nama undang-undang, semua misalnya angkat tangan. Nah, kalau ada yang mencurigakan, itu risiko ditembak, polisi sudah siap tembak. Jadi begitu mereka sudah angkat tangan semua, ya jangan menembak lagi. Dan peraturan itu, PT itu tadi, sampai sekarang tidak ada perubahan? Sampai sekarang pelajaran itu mungkin masih ada di Semarang sekarang. Jadi semestinya di Waikanan pada saat dari pihak Polsek atau Polres setempat melakukan katakanlah penggerebekan, saya bisa bayangkan kalimat-kalimat yang Pak Ugro sebut tadi itu juga dikemukakan atau disampaikan oleh pimpinan operasi itu. Iya, seharusnya pimpinan operasi mengatur posisi, mereka pakai megafon, sampaikan.
Dan itu posisi semua tiarap kalau diduga di sana ada senjata api. Tidak berdiri seperti itu. Jadi ada tahapan, ada waktu untuk penyelamatan diri, bukan melarikan diri nih di situ. Jadi kalau mereka misalnya mulai menembak, risiko polisi harus menembak. Tapi kalau mereka tidak menembak ya mereka angkat tangan dan satu persatu mungkin diperintahkan membubarkan diri dulu, nggak apa-apa. Tinggal beberapa orang di situ nanti. Dengan cara pandang seperti itu, berarti saya bisa simpulkan Pak Ugroseno berasumsi bahwa kedatangan polisi ke lokasi tersebut memang murni untuk penegakan hukum ya Pak? Untuk penegakan hukum, tapi perencanaannya mungkin tidak terlalu diperhitungkan. Mereka tidak memperkirakan risiko yang terjadi. Baik. Seharusnya ada risiko yang diperhitungkan, kekuatan mereka harus seimbang dengan, ya mungkin tidak seimbang harus 1 lawan 1, cukup untuk bisa menghadapi lawan tadi. Clear. Polisi datang dengan satu misi, yaitu misi penegakan hukum. Iya. Saya lompat jauh ke depan. Ketika 3 orang personil tewas di tempat karena ditembak, kira-kira apa yang terjadi pada selebih personil itu? Nah, ada belasan personil yang lain yang berada di lokasi yang sama. Makanya kalau saya evaluasi, ini sepertinya tidak ada perencanaan yang matang. Jadi kecuali insidentil. Insidentil itu saya juga pernah menangkap beberapa orang, kemudian dihadang oleh massa. Nah, ini adalah diskresi. Bagaimana kita ngambil keputusan yang tepat? Ya, walaupun kita jadi korban, mereka juga harus jadi korban. Nah, kita tinggal kita main mulut bahwa atas nama undang-undang saya perintahkan bubar. Kalau mereka tidak nurut saya, terpaksa kalau mereka sudah bergerak 1 langkah saya tembak. Menurut Bapak ada tidak kemungkinan pada waktu itu yang berlangsung adalah baku tembak? Jadi dari 2 sisi saling lontarkan peluru, sehingga peluru bisa datang dari pihak oknum TNI dan peluru juga bisa datang dari pihak Polri. Ya, seharusnya kalau memang terjadi penembakan 3, pasukan yang di belakang harus memberikan tembakan kepada, kalau membawa senjata, harus memberikan tembakan balasan. Pasukan itu pasti disiapkan untuk itu? Harus disiapkan. Pasti disiapkan untuk melakukan penembakan balasan? Tanpa peringatan sama sekali? Ya, karena sudah seimbang bahwa mereka menggunakan senjata api. Kekuatan seimbang menggunakan senjata api, kita harus menggunakan senjata api. Jadi kita bisa bayangkan semestinya di TKP ada paling tidak 2 jenis peluru Pak ya? Misalnya peluru yang datang dari pihak oknum TNI dan ada peluru yang datang dari pihak polisi. Risikonya di situ. Jadi bisa-bisa peluru di pihak petugas juga tidak disalahkan, misalnya diperiksa propam, membuang tembakan mungkin lebih banyak pelurunya untuk mengusir mereka. Dan mesti korbannya lebih banyak di sana kan gitu. Pak Ponto, bagaimana dengan spekulasi atau anggapan sebagian khalayak mengatakan, ini bukan operasi penegakan hukum. Ini adalah pecah kongsinya 2 pihak yang awalnya sama-sama memiliki keuntungan dari judi sabung ayam itu. Itu masalah pecah kongsi atau tidak. Yang kita lihat kan ada tindakannya kan. Ya. Jadi maupun pecah kongsi, tapi kalau tindakannya seperti tadi, ya no problem. Jadi masalahnya ini bukan masalah pecah kongsi atau tidak, tapi tata caranya yang jadi bermasalah kan. Sekarang saya balik Pak, kalau misalnya kita hanya berfokus pada apa yang tadi Pak Ugro katakan, ada situasi pidana di situ, situasi pelanggaran hukum, judi di situ, lalu operasi penegakan hukum oleh polisi. Ya semestinya kita bayangkan suatu saat masalah ini akan dibawa ke ranah hukum dong Pak? Iya, jadi misalkan kita sudah ada kongsi, begitu pecah kongsi, ini kalau dia masuknya seperti tadi, itu lain cerita. Masalahnya masuknya kan tidak seperti prosedur yang tadi. Yes. Itu aja masalahnya. Jadi mau kongsi, mau enggak, itu prosedur nomor 1. Tata cara. Dan apalagi tentara. Saya sampai hari ini pun selalu berasumsi itu anak buah itu jalannya itu bawa senjata. Tetap asumsi itu harus. Itu masuk. Jadi saya sangat hati-hati. Mau marah kayak apa itu sangat hati-hati. Karena saya selalu berasumsi mereka bawa senjata. Itu asumsi itu sampai hari ini saya masih pakai terus. Nah, anggaplah bahwa pihak kepolisian yang datang ke lokasi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Lantas apa yang bisa kita katakan? Ya, kalau tidak prosedur, ya ini yang terjadi ini. Apakah itu baku tembak, apakah perlawanan? Dan ini kan bukan baru kali ini terjadi begituan itu. Kasus Ciracas 1, Ciracas 2. Yang menjadi masalah kan selalu prosedur. Spekulasi ini kan semestinya akan bisa terjawab lewat investigasi ya. Saya yakin bahwa Bapak sepakat Anda harus lakukan investigasi kan. Polri mengatakan investigasi, TNI mengatakan investigasi, masyarakat juga mengatakan investigasi. Tapi faktanya Pak Ugro, ternyata dari Polri sudah memberikan penghargaan loh
penghargaan kepada 3 orang personil polisi yang tewas itu. Ya. Bukankah semestinya kalau kita mau konsekuen, tunggu dulu investigasi sampai kemudian bisa diputuskan apakah mereka memang layak mendapat penghargaan atau tidak? Ya. Tidakkah terlalu prematur pemberian penghargaan itu? Ya, bagi saya seharusnya, saya juga pernah mengalami anggota saya di Polsek Hamparan Perak, 3 orang mati ditembak oleh orang tidak dikenal. Akhirnya kita kenal setelah ketangkep. Nah, polisi yang sedang bertugas on duty dalam kondisi apapun, begitu dia meninggal, entah meninggal karena sakit, entah meninggal karena ditembak oleh orang-orang tidak dikenal, itu harus jadi pahlawan Kamtipmas. Jadi harus diluruskan di situ dulu. Nah, peristiwanya apa yang terjadi sebenarnya nanti diselidiki. Gitu loh. Jadi berikan penghargaan sebagai pahlawan Kamtipmas karena dia sudah bertugas berani ke situ, walaupun mungkin ada kesalahan prosedur ya, seperti itu. Jadi kalau nanti dilihat, oh ini kesalahan misalnya prosedur ya anggap aja hanya kesalahan prosedur di situ. Gitu loh. Kecuali misalnya sedang melakukan pungutan liar, kemudian sedang tidak bertugas, kemudian ketabrak mobil di situ, itu bukan pahlawan Kamtipmas. Tapi sepanjang kedatangan itu adalah dalam rangka tugas, Ya. maka tetap tanpa harus menunggu ada simpulan investigasi, mereka memang sudah sepatutnya untuk mendapatkan pahlawan Kamtipmas. pahlawan Kamtipmas. Pahlawan Kamtipmas. Sekarang saya balik, Pak. Kalau dianggap bahwa ada prosedur yang tidak sesuai standar yang dilakukan oleh pihak kepolisian ketika melakukan penggerbekan di lokasi judi sabung ayam itu, tetap kita harus bersepakat bahwa apa yang dilakukan oleh oknum TNI itu salah. Ya salah, tetap salah. Seandainya Tidak ada pembenaran. saya balik, seandainya personil atau pihak dari kepolisian datang dengan prosedur yang sempurna, ramalan Bapak akan terjadi tidak penembakan itu? Saya ulangi, kalau polisi datang dengan prosedur yang sempurna, tidak akan terjadi penembakan. Tidak akan. Kenapa? Karena suaranya tadi itu tidak membuat orang ini tertekan. Suara apa, Pak? Yang tadi, Suara atas nama perintah itu. undang-undang, itu apalagi itu kalau dari ujung jauh sana. Itu kan tidak terintimidasi. Kan ingat saya pernah bilang, ketika dia terintimidasi, itu tidak ada jalan lain, dia akan nembak. Tapi kalau dia tidak terintimidasi, itu lain cerita. Apalagi jaraknya jauh. Jadi ketika, oknum TNI ini melakukan penembakan karena mereka Terintimidasi. terintimidasi. Yes. Ya, itu tidak jauh bedanya dengan kasus mobil itu. Bukankah setiap operasi penegakan hukum, apalagi mereka melakukan kesalahan, ya, mereka melakukan pidana, niscaya akan muncul sensasi terintimidasi kan, Pak? Setiap penegakan hukum kan ada prosedur seperti kata Pak Groseno tadi. Itu prosedur baku. Itu harus dijalankan. Nah ini yang sudah banyak dilupakan. Itu yang banyak dilupakan. Ingin secepat-cepatnya. Tapi lupa secepat-cepatnya itu punya risiko. Terlebih ketika yang menjadi target operasi adalah orang-orang yang sangat mungkin bersenjata. Tidakkah mereka punya kemampuan mengendalikan diri sedikit saja? Kalau terintimidasi? Iya. Enggak. Oke lah, mungkin ayo kita tarung tangan kosong. Enggak. Sepanjang dia punya senjata, dia tidak akan. Maaf Pak Ponto, bagi saya sipil, itu gambarannya mengerikan loh. Iya. Dan ini bukan cerita baru itu. Saya kemarin jalan ke Jawa Timur, kemana ketemu itu bekas-bekas anak buah saya tanya cerita. Bagaimana ke? Iya saya dulu juga begitu Pak. Masalah kayu jati, masalah itu kalau dibegitu saya udah siap. Terus kamu ambil senjata. Yes. Senjata mau digudangkan kita juga yang nyimpen kunci-kuncinya. Mana tahu atasannya itu. Perasaan terintimidasi ada dalam hati. Penginderaan mata melihat ada itu sekian banyak personil polisi berseragam. Tetap tidak bisa mengendalikan. Tidak bisa, tetap. Apalagi kalau dia sudah terintimidasi, ditutupi dengan rasa malu. Aduh, malu aku. Ah, sudahlah, lebih baik apa yang terjadi terjadilah daripada malu. Itu. Dan mengekspresikan perasaan intimidasi sekaligus perasaan malu adalah dengan peluru. Dengan itu. Kalau begitu Pak Groseno, memang sudah seharusnya ya bahwa operasi-operasi semacam ini, ketika diketahui bahwa target itu adalah tentara begitu, bukankah memang sudah seharusnya dari pihak kepolisian juga melibatkan POM TNI? Seharusnya seperti itu. Jadi tidak perlu kita menjadi bahwa kita yang akan berhasil dan sebagainya. Komunikasi kan perlu dibangun. Kalau di situ memang ada oknum misalnya TNI,
kerjasama dengan POM TNI lebih bagus, kerjasama Propamnya juga dilibatkan, supaya siapa tahu di situ juga ada oknum dari Polri juga ada, ini bergerak sama-sama karena tidak ada sulitnya untuk minta bantuan atau kerjasama dengan POM TNI maupun dari pihak Propam itu. Melibatkan POM TNI itu merupakan kewajiban atau opsional? Boleh iya, boleh tidak? Seharusnya sudah diperhitungkan harus melibatkan karena keberadaan lokasi itu siapa yang tidak tahu bahwa di situ ada oknum TNI kan. Jadi pengendalian diri sebelum terjadi ini harusnya bisa dilakukan kalau pasukan tadi lengkap. Bayangkan kalau pasukan tadi lengkap, ada POM TNI, ada Propam dan sebagainya, proposnya juga ada. Bisa dikurangi. Kalau di situ ada oknum TNI juga mereka berpikir 2-3 kali nih, Pak. Oh begitu. Betul. Termasuk olah TKP pun, investigasi pun sudah barang tentu perlu melibatkan POM TNI. Gabungan. Kalau sudah gini saling mendukung. Yang dilakukan entah itu nanti merasa karena tersangkanya anggota TNI oleh POM, nah Polri mendukung, olah TKP-nya mendukung. Ini kerjasamanya di situ yang dibutuhkan. Semudah peristiwa sudah terjadi, ya jangan sampai sudah ditangani POM kita diam saja, jangan. Salah satu yang tewas itu adalah Kapolsek ya Pak. Ya. Menurut Bapak untuk operasi dengan skala seperti itu, seorang Kapolsek perlu tidak berkoordinasi atau melapor terlebih dahulu kepada Polres? Jadi begini, setiap langkah-langkah penegakan hukum yang kira-kira ada risiko nyawa, entah itu meninggal dunia atau luka, itu harus dilaporkan kepada Kapakop. Jadi kepala bagian operasi di Polres atasannya Polsek tadi itu adalah kalau kita sebut, waktu saya sebut Panglima Perang. Jadi dia bisa melaporkan situasi, bisa memberikan arahan. Atau nanti Kapakop kalau kekuatan nggak cukup, minta bantuan ke kepala biro operasi di Polda, seperti itu. Jadi ditahan dulu, mungkin pasukan dikirim, anggota BRIMOB bisa dikirim, dan mungkin dari POM TNI dikirim. Jadi tidak bisa sembarangan bahwa ini sudah kenal semua, masyarakat sudah tahu, mereka pasti nurut. Karena ini sudah ancaman nyawa di situ, ada dugaan senjata. Makanya saya ingat waktu tahun 93, waktu itu Pak Tri Sutrisno masih Pangdam Jaya. Begitu ada kejadian kejahatan yang menggunakan senjata api, beliau sampaikan pertama bukan marah. Coba cek seluruh gudang senjata api. Bagaimana penyimpanannya di situ. Itu Pak Tri Sutrisno masih Pangdam Jaya waktu itu. Jadi kita semua bangga dengan Pangdam Jaya yang pemikirannya lebih luas seperti itu kan. Nah, ini dicek semua gudang, cek gemboknya bagaimana dan siapa yang menyimpan itu, tidak ada senjata laras panjang yang keluar. Baik, saya cek nih Pak. Yes. Oknum tentara melakukan penembakan kabarnya dengan menggunakan senjata laras panjang. Ya. Apa penjelasan yang bisa kita pahami? Kenapa bisa ada senjata laras panjang di tangan tentara? Di Babinsa kan ada laras panjangnya. Jadi wajar kalau kemudian ada senjata laras panjang dibawa. Jadi laras panjang itu ada macam-macam. Okay. Ada yang memang dinas. Tapi kalau orang-orang ini biasanya pulang dari operasi, ada yang dia bawa. Ya kayak teman kita narko itu. Kan dia bawa senjata dari operasi itu yang jadi masalah. Nah itu ada kadang-kadangnya seperti itu. Nah kita tidak tahu di senjata ini sekarang yang dibawa apakah yang senjata dia pulang operasi atau senjata di kantor yang memang dia taruh ke sana. Kenapa? Karena di situ kan sudah ada sabung ayam itu. Nah itu kita tidak tahu sejauh mana. Kemungkinannya bisa saja senjata pabrikan atau senjata rakitan. Atau rakitan juga dia bikin. Nah, itu kita belum tahu hasilnya seperti apa. Pak Ponto, berulang kali, tolong saya dikoreksi ya, berulang kali saya simak pemberitaan tentang sebutlah bentrokan antara personil TNI dengan personil Polri. Tidak pernah saya mendengar bahwa kemudian masalah itu diselesaikan lewat mekanisme hukum, mekanisme pidana. Udahlah, kalau di militer pidana terus. Coba cari mana yang tidak pidana. Jadi ketika ada bentrokan, tentara melakukan penembakan salah gitu, pidana. Pasti. Di Polri sama? Pasti. Saya belum pernah mendengar. Yang itu sudah putus. Cepat sekali putus itu si. Yang kasus di jalan tol. Yang kasusnya itu kan bukan bentrokan antara TNI dan Polri, Pak. Antara oknum TNI dengan sipil. Oke. Ya. Kalau TNI dan Polri ya sudah, yang Ciracas 1, Ciracas 2 itu sudah. Udah nggak akan, Pak. Itu kalau ada sekali begitu itu penghukuman itu pasti. Pasti penghukuman itu. Di Polri juga. Saya juga
melihat kalau bukan bentrokan mungkin ya, tapi kalau bentrokan biasanya dilakukan semacam nanti pertemuan dua belah pihak, Nah, itu. kecuali ada korban manusia. Ada korban gitu mati, kan. ya. Tapi kalau misalnya hanya luka dan sebagainya rusak, Itu lain cerita. biasanya diketemukan, kemudian ya salaman, terus main sama-sama seperti itu. Dalam catatan Indonesia Police Watch misalnya, Bapak seingat saya Bapak kan pernah menjadi Wakapolri tahun 2013-2014 Pak ya. IPW mencatat dalam kurun waktu yang sama itu ada sekitar 6 atau 7 insiden bentrokan antara TNI dan Polri. Jatuh korban dari kedua pihak. Ketika Bapak menjadi Kadif Propam, saya mundur lagi ke belakang, pernah menangani personil Polri yang terlibat dalam bentrokan semacam ini, Pak? Lalu apa bentuk penyikapan yang diberikan oleh Polri? Ya secara internal. Kalau dia ada kesalahan, ya tetap harus kita paling tidak pelanggaran etika di situ ditegakkan. Misalnya dia mendapatkan senjata api, harus ditelusuri senjata api dari mana. Jangan dibiarkan bahwa kalau sudah salaman sudah selesai, harus diselesaikan sampai tuntas di situ. Bagi Polri ini masalah serius tidak, Pak? Masalah serius kalau udah menggunakan senjata api gelap dan sebagainya itu masalah serius. Kalau senjata api gelap malah bisa diproses sampai pemberhentian tidak dengan hormat. Di Mabes Polri atau mungkin di wilayah ada rapat-rapat yang khusus membahas tentang kenapa bisa terjadi bentrokan antara kita, polisi, dengan mereka, tentara. Pernah ada rapat-rapat semacam itu? Kebetulan selama saya Kadif Propam itu nggak ada kejadian, Pak. Jadi kalau ada pun seharusnya diselesaikan sampai tuntas. Ketika Bapak menjadi Wakapolri, pernah tidak ada rapat semacam itu? Nggak pernah saya dengar waktu selama saya jadi Wakapolri. Di TNI bagaimana, Pak ya? Saya oke lah, kalau ditanya apakah ini masalah serius, pasti jawabannya serius. Tapi Yang kan saya cuma tahu tuh Ciracas 1, Ciracas 2 itu yang ramai, yang lain-lain sih enggak. ada kasus Binjai, Pak. Binjai kan ya Binjai terus dibubarkan itu batalionnya. Kenapa saya pertanyakan ini ke Bapak? Karena ini dengan segala rasa hormat saya ya. Ini yang bentrokan, yang benturan, yang kemudian jatuh korban secara langsung adalah yang kita hormati tentara dan yang kita hormati polisi. Tetapi menurut saya ada pihak lain yang semestinya punya kepentingan yang sangat besar untuk ikut dipikirkan oleh Bapak, oleh dua institusi ini, yaitu masyarakat sipil. Seperti saya. Nah sekarang sebetulnya saya sedang menakar. Sebetulnya dari pihak TNI kah atau dari pihak Polri kah pernah tidak memasukkan elemen masyarakat sipil pelanduk ini? Pelanduk ya, di tengah-tengah. Dua gajah bertarung ini pernah tidak memasukkan elemen pelanduk ini ke dalam pemikiran mereka tentang kita sudah merugikan masyarakat sipil? Tidak pernah. Enggak. Rakyat itu tidak termasuk dalam cakrawala pemikiran ketika terjadi bentrokan begini. Bentroknya ya saya dan dia, kamu ya pergi jauh-jauh supaya jangan sampai. Jadi betul-betul ya pelanduk mati tengah-tengah ya, kalau udah di tengah-tengah ya ikut jadi pelanduk beneran. Realitasnya begitu ya? Iya. Walaupun kan sebetulnya kita bisa hitung argo kerugiannya loh Pak. Peluru keluar. Tentara tidak menjalankan tugasnya. Tapi justru malah bikin onar. Itu kalau sudah begitu itu hanya satu dia. Daripada malu udah terserahlah apa yang terjadi itu. Sera-sera whatever will be. Apa mau terjadi? Itu nyanyiannya sudah itu. Jangan-jangan sama juga Pak. Ya di Polri seperti itu. Bisa saja. Kalau ke Pak Ponto saya sebut rakyat, ke Pak Ugro saya sebut masyarakat. Tidak pernah memasukkan elemen masyarakat dalam pembahasan itu. Menurut saya seharusnya dengan suatu peristiwa yang sudah terjadi kan perlu dievaluasi. Ya. Jadi perlu ada penertiban senjata api. Itu loh. Jadi jangan sampai senjata api ini kalau misalnya digudangkan, gudangnya mudah dibongkar dan sebagainya. Kan ketentuan gudang juga gudang senjata api kan harus jelas di situ. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat juga sama. Sudahlah, masalah penggunaan senjata api oleh masyarakat ditarik semuanya, dihancurkan senjata api, tidak ada senjata api. Jadi kalau ada yang orang konflik dengan senjata api, entah siapa, entah TNI, entah Polri, entah masyarakat, hukumannya diperberat, kirim Nusa Kambangan. Biar ada kapok di situ, karena senjata api ini kan nggak bisa dipakai main-main menghilangkan nyawa begitu aja seperti itu. Saya sepakat, perlu adanya pengendalian senjata api, saya sepakat. Tapi izinkan saya untuk bertanya, apakah masalah semacam ini cukup kita analisis dan berhenti pada ini faktor situasional, faktor di tempat kejadian, ataukah kalau mau jujur ini perlu kita tarik ke belakang
mungkin mulai dari sejak akademi, adakah proses indoktrinisasi yang membuat dua angkatan ini, bahwa Bapak kan lulusan Akabri ya, yang membuat dua angkatan ini memang harus terus-menerus berada pada posisi berhadap-hadapan. Ada tidak indoktrinisasi semacam itu, Pak? Mereka, kita, mereka. Kita unggul, mereka kalah. Sebenarnya itu indoktrinisasi, pokoknya saya begini, siapapun di depan dia nggak peduli siapa. Kan itu aja. Jadi kalau saya melihat gini Mas, dulu yang terlihat. Dulu ada yang bagus ya. Jadi waktu kita ya. Ada levelnya, misalnya Sitarda, Sitardia. Kita berpangkat kapten. Kita mungkin pegang pasukan. Saya waktu itu wakil kepala satuan kawal protokol di Mabes Polri di Ciracas. Tapi di sini pernah ribut sama kavaleri. Di sana masih ada Wadanion, waktu itu Marsiano Norman. Nah, itu satu angkatan. Begitu mau benturan, kita saling telepon. Kirim proposnya juga, bukan pom abrinya, tapi propos kirim. Langsung dicegah saat itu. Karena kita udah tahu, udah ada laporan, ini Pak kita mau diserang misalnya. Kita tinggal telepon aja. Makanya satuan-satuan ABRI waktu itu, atau sekarang TNI Polri, ini yang ditonjolkan adalah komunikasinya. Bukan pergi bersama-sama karaoke, makan sama-sama, anggota tidak, jangan. Justru komunikasi mencegah adanya konflik tersebut sebelum terjadi. Khusus pada konflik yang Bapak ceritakan barusan ini, itu penyebabnya apa Pak? Rebut-rebutan lahan juga? Enggak, biasanya hanya anak muda ya senggolan gitu, ketahuan di tempat apa ya? Ini kan pasukan dengan pasukan nih. Iya, iya. Dulu di daerah Ciracas dengan Cijantung kan ada namanya tempat prostitusi itu Bokerman itu. Nah itu cerita di situ senggolan sama-sama preman, tapi kan tahu ini polisi, ini tentara gitu. Nah kemudian itu yang diserang markas. Markas. Nah begitu serang markasnya kita juga tinggal situ, anak buah laporan ya kita telepon komandannya, kita tahu nomor teleponnya, Marsiano waktu itu saya telepon. No, kirim proposal ke sini, ini anak buah mau nyerang. Nah, datang lebih dulu. Jadi dicegah lebih bagus di situ, seperti yang tadi kejadian di Lampung ya. Ya kan kita bisa panggil dari Kodim, lapor Kabak Polres, nanti beritahu Kodim, kirim propos itu atau pomnya. Sebenarnya urusan itu lebih mudah selesai seperti itu. Sepanjang komunikasi antar pimpinan itu positif, maka akan bisa dicegah. Yes. Bentrokannya, benturannya, clash-nya bisa dicegah. Tapi bibit-bibit permusuhan dalam hatinya, apakah kemudian teratasi hanya dengan komunikasi antar pimpinan, Pak? Saya Kapolda Sumatera Utara, Pangdamnya waktu itu Leo kawan saya juga. Iya, Leo. Jadi kita sudah sepakat. Kalau saya kunjungan ke Polsek, saya mampir Koramil. Pangdam kunjungan ke Koramil, mampir Polsek. Sehingga ini sebenarnya yang dilihat kalau komandannya tuh memang akrab, itu kan bagus. Makanya jangan sampai pimpinan ini misalnya, ya mohon maaf, misalnya zaman saya lah, kalau saya Kapolda dari 78, nanti Pangdamnya diambil sama 82 yang lebih jauh. Ini kurang bagus. Kalau zaman dulu ABRI kan mulai dari Dan Ramil Kapolsek itu hampir sama-sama satu alumni. Sehingga setara terus gitu Pak? Ya setara. Nah, ini yang harusnya dijaga seperti itu. Itu bisa mencegah, mengurangi konflik yang terjadi antara pasukan yang di bawah ini. Andai kita hanya berfokus pada komunikasi antar pimpinan yang perlu terus-menerus diperbaiki, kita bisa berharap masalah semacam ini tidak akan terulang, Pak? Saya yakin bisa dicegah. Ya, jadi gini, anak buah itu tergantung atasannya. Ya. Kalau dia melihat atasannya akrab, dia akan ikut akrab. Dia akan juga menjaga perasaan atasannya. Jadi salah satu keuntungan angkatan kita karena Akabri, ya seperti kata Pak Ugro tadi, kita ada masalah tinggal telepon, ini anak buahmu ini dong, gimana nih? Atau kita kemana-mana kita ketemu, anak buah kan akan melihat. Nah ini salah satu hal yang membuat mereka juga berupaya untuk menjaga jangan sampai ini satu angkatan itu. Dan dia pun sudah akan merasa kalaupun saya salah nggak akan dibela itu. Kenapa? Karena itu juga ada buat temennya juga. Nah itu pasti ada itu di dalam sanubari anak buah itu ada seperti itu. Tapi kalau dia sudah tahu atasnya nggak beda, ini nggak beda, sudahlah.
Itu akan masa bodoh dia. Paling nanti komandan juga bela aku. Nah, itu menjadi penguat. Tetapi kalau dia tahu waktu itu, ya itu akan aman. Saya sebetulnya sangat ingin Itu. percaya pada analisis Pak Ugro dan Pak Ponto. Itu kan kita rasakan. Sekali lagi bahwa yang vital itu adalah Iya, komunikasi antar komunikasi. pimpinan. Iya. Tapi terus Iya. terang di kepala saya ini masih berkutat pemikiran. Ini karena banyak lahan basah di lapangan. Terus ada dua pihak yang rebut-rebutan. Saya masih berpikir semacam itu. Dan mindset rebut-rebutan itu boleh jadi tidak hanya pada pasukan atau prajurit gitu ya, pada level itu, tapi sampai pada level perwira. Itu semua itu bisa diatur kalau dengan adanya komunikasi. Yang penting itu pun komunikasi kok. Komunikasi. Kita begini bisa enak komunikasi, tapi kalau sudah tidak pernah ketemu, sudah ininya jauh, kalau belum lagi budayanya Jawa, sedikit ngomong sudah tersinggung. Lah ini kan beda macam-macam. Ini salah ngomong, bagi dia, oh saya dikena hukum bolak-balik gara-gara salah hukum, keras sekali kamu. Nah, di situ. Tapi kalau kita sudah satu angkatan, udah pernah aja memang dia begitu itu. Ya. Jadi begitu. Pak Ugro, Dan kita rasa. sepanjang Bapak menjadi insantri berata, betulkah pernah ada masa bulan madu ketika komunikasi antara pimpinan itu sedemikian harmonis? Pernah begitu? Saya merasakan di Sumatera Utara yang pertama, yang kedua di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah waktu saya Kapolda, saya ditelepon Pangdam. Mas Sugro, kita harus kerjasama ya, gitu aja. Saya bilang, saya sambil ya cerita agak lucu loh. Wah, saya nggak mau kerjasama, Mas. Saya maunya sama-sama kerja. Jadi kalau saya patroli, sepeda motornya nanti polisi, yang bonceng nanti tentara, atau tentara yang di depan, polisi yang bonceng. Karena situasi banyak yang tembak-tembakan waktu itu kan seperti itu. Akhirnya juga terjalin sampai saya selesai jabat, tidak ada konflik antara TNI dan Polri. Di Sumatera Utara saya juga sama dengan Leo. Saya cerita di depan anggota di Koramil, Leo cerita di Polsek. Kita berdua. Tapi anak buah kita bawa alam yang kira-kira bisa ketawa. Saya ini sama Pak Leo Pangdam ini sama-sama. Tugasnya saya menjaga rahasia tentara ini sekeras-kerasnya. Sesuai dengan sumpah prajurit. Ya. Tapi tugasnya Pangdam menjaga rahasia polisi ini sekeras-kerasnya. Jadi anggota ketawa, jadi jangan dibawa ketegangan seperti itu. Tapi diaktualisasikan sehingga yang terakhir itu seluruh tentara waktu itu tahu di mana, Samosir. Saya minta bantuan masyarakat dibangunkan rumah asrama TNI dan Polri yang sama-sama, jumlahnya sama, bentuknya sama, isi perabotannya sama. Saya tidak bangun Polri aja. Dengan bantuan masyarakat bisa diciptakan. Nah, jadi selama saya Kapolda Sumut, ya terakhir kejadian sampai konflik itu tidak ada. Nah, komunikasi ini yang selalu harusnya dibangun oleh para pimpinan. Jangan hanya simbol pimpinannya ketemu ngobrol, tapi anak buah dibiarkan. Jadi ketemu ya di lapangan di situ. Makanya waktu saya pindah dari Kapolda Sumut itu, tahu-tahu tentara ada 10 orang, deketi saya, prajurit. Izin jenderal, izin ngangkat jenderal. Kaget saya diangkat. Loh, nggak usah gini. Siap perintah Pangdam katanya. Loh, kan saya juga akhirnya guyon seperti itu. Sampai sekarang juga kita masih dikenang oleh rekan-rekan TNI di sana itu aja. Pak Bambang Widodo Umar, pengamat kepolisian, pernah membuat analisis begini. Apakah benar bentrokan antara personil TNI dengan personil Polri itu berakar dari masalah kesejahteraan? Beliau tolak. Karena dari sisi kesejahteraan beliau sudah cukup. Ada dua akar masalahnya. Satu etika, ketaatan pada etika, dan yang kedua keteladanan pimpinan. Nah, itu dia. Etika dan keteladanan dari pimpinan. Saya pandang itu sebagai sebuah otokritik dari insantri berata terhadap organisasi Polri. Tapi dari TNI terus terang saya belum pernah dengar, Pak. Ya. Apa analisis yang lebih menyeluruh, tidak lagi berkutat hanya pada masalah komunikasi antar pimpinan, tetapi barangkali lebih berakar lagi. Apa yang menyebabkan bentrokan itu berulang dan berulang lagi? Karena TNI itu kan follow the leaders dia. Apa kata komandan ya itu kata dia. Dia kan pion seperti kita bilang, patung.
Tadi tergantung bagaimana komandannya. Kalau komandannya bisa menetralkan dia, ya dia akan diem. Tapi kalau dia merasa dan dia bisa dia bisa membaca sikap sang komandan. Sang komandan ini kemana? Pihak dia kah? Atau di pihak sana? Atau tengah-tengah? Tapi ketika dia sudah Pihak sana tuh mana, Pak? Iya, pihak lawannya yang akan bentrok itu tadi. Oke. Tapi kalau dia udah tahu, wah itu satu angkatan dia, jadi saya percuma juga. Itu dia akan patuh dan taat. Tapi kalau karena dia sendiri, dia akan melihat sang komandannya ini temannya siapa, ini ya siapa, itu pasti. Dia analisa itu. Dari situ dia akan gunakan ketika nanti dia berbuat. Apa untung rugi bagi dia. Nah selama ini, kalau kita mulai dari letnan, naik satu terus. Itu. Dengan adanya itu dia akan tahu. Oh satu angkatan. Nah begitu Panglima juga dari Pak Agus Wartono, Kapolri dari Pak Timur, jalan kemana-mana berdua, saling kunjung, saling ini, jadi di bawah relatif tidak ada masalah itu tadi. Terus waktu itu Kepala Bin Marsiano, Kepala Pak Isaya, ya saling lempar, ini ada berita ini. Itu akan, karena kita lebih friendly menyampaikan, lebih tidak terikat kepada etika dan tata krama itu tadi. Itu bisa jadi masalah itu, etika itu. Agak memperluas sedikit diskusi kita. Terus terang apa yang disampaikan oleh Pak Ugro dan Pak Ponto pada satu sisi menenangkan menurut saya. Tapi tidak bisa saya elakkan sekarang kepala saya sedang berkutat polemik terkait dengan RUU TNI dan RUU Polri. Di mata masyarakat sipil ini seolah-olah dua institusi ini sedang sama-sama mencoba mengambil lahan yang lebih luas lagi. Tidakkah itu berpotensi untuk kemudian menjadi medan bentrokan yang baru, memunculkan sentimen-sentimen negatif yang baru, paling tidak di level bawah? Pak Ponto dulu. Begini, kalau tentara itu kan dia tidak tahu aturan itu apa. Maksudnya Pak, tentara tidak tahu aturan? Dia kan hanya tahu, dia baca pun dia tidak ngerti itu apa bawahnya. Dia hanya tahu itu perintah. Jadi apa yang sedang terjadi di luar apakah punya Polri itu dia tidak terlalu tahu apa akibatnya ke dia. Dia nggak terlalu pusing itu. Apa sih bagi saya itu apa? Yang bikin ini kan hanya orang-orang ribut sampai dia kenapa kok jadi diribut ya? Apa sih yang sebenarnya ditakutin? Misalkan Undang-Undang Polri, masyarakat ribut nanti akan karena dia tidak lagi keputusan politik, dia bisa begini, bisa begini. Bila tentara itu gampang sekali, pegang kepalanya ya sudah. Apapun aturannya kalau presiden bicara selesai. Nah, justru bikin masalah ini justru orang-orang yang mengerti itu, sedangkan si tentara nggak ngerti apa-apa. Ini apa sih yang orang perbincangkan? Jadi tidak beralasan kalau kemudian ada kegaduhan, kegelisahan terkait dengan adanya RUU TNI ini? RUU TNI terus bagi dia itu apa? Tetap aja sama. Dia mau kemana? Mau masuk BNPT, BNN. Tidak masuk tidak masuk itu juga dia kerjakan. Penjaga perbatasan, BNPB. Dulu Welem Rampangila alih status, sekarang nggak alih. Nggak alih status, bisa lanjut. Ya terus apa pengaruhnya? Lah terus kalau tidak alih status kenapa? Kalau alih status itu kenapa? Bagi masyarakat kan? Kan itu sebenarnya. Hanya bagi misalkan, kalau dia perbedaannya misalkan, dia masuk ke KKP, Kelautan dan Perikanan. Mutlak alih status kenapa? Karena dia akan mendapat status sebagai pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Mutlak. Kalau itu dia tidak lakukan dengan militer penuh, mana mungkin dia melaksanakan penegakan hukum. Nah ini lagi masalah yang tidak dimengerti bahwa dalam penjelasan militer ini beda dengan polisi itu di situ. Si polisi tidak alih status, dia tetap aja penyidik. Misalkan Pak Ugro masuk di KKP sama saya tetap mutlak harus alih status. Karena saya penyidik ketika di Angkatan Laut. Tapi ketika saya masuk KKP, saya harus alih status. Saya masuk Perhubungan Laut, saya harus alih status. Karena status penyidik hanya didapat kalau di luar struktur Angkatan Laut adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil atau Polri.
Itu aturannya. Nah, makanya ini harus ada status. Tapi kalau ke Polhukam, ke BIN, itu kan tidak akan ada penegakan hukum satuan-satuan ini. Alih status atau tidak. Nah, inilah yang dibilang kalau masuk ke sana nanti ini akan menjadi seperti Orde Baru dulu. Bagaimana? Kan tidak mungkin. Tidak bisakah kita membayangkan bahwa bentrokan di sebutlah level prajurit itu adalah manifestasi yang bisa mereka lakukan dengan bahasa mereka sebagai cerminan dari sesungguhnya ada kegelisahan pada level atas gitu. Enggak, kejauhan, enggak sampai jauh. Kejauhan lah bagi Bintara Tamtama enggak sampai lah dia jauh. Dia baca aja tuh undang-undang apa, suruh baca. Belum tentu mengerti juga. Dia nggak ngerti, dia baca tapi apa isinya dia nggak ngerti kok. Jangankan itu, taruh perwira taruh situ suruh baca apa, nggak ngerti. Kejauhan, nggak ngerti dia. Apa akibat dari suatu aturan itu nggak ada yang tahu. Nggak mau dia. Dia lebih dapat itu kalau dikasih tahu begini. Begitu terjadi hukum itu. Jadi kalau hanya ini RUU ini membuat itu tambah enggak terlalu jauh. Terlalu berlebihan kalau kita membayangkan bahwa keberadaan RUU itu akan bisa memantik ruang konflik baru di level bawah tidak mungkin. Makanya saya bilang tentara itu gampang. Kenapa diatur? Mungkin cuma Indonesia tentara diatur oleh undang-undang. Bukannya bagus, Pak? Bagus bagaimana? Kalau tentara itu harus diatur oleh doktrin, bukan undang-undang. Karena undang-undang itu kaku, dia tidak, misalkan sekarang, kamu bertempur sama 10 sudah, kalau ada ke-11, gimana? Nah, nggak bisa kan? Padahal dia ini kan bisa kemana-mana. Makanya Undang-Undang Dasar kita itu menyatakan kan Presiden memegang kekuasaan tertinggi, Angkatan Darat, Laut, Udara. Yang dilarang itu Presiden. Presiden kamu jangan pakai militer itu untuk 1, 2, 3, 4. Bapak ingin mengatakan tidak dibutuhkan Undang-Undang TNI? Iya, betul. Kenapa? Ya karena Undang-Undang TNI pun bertentangan dengan Undang-Undang Dasarnya. Yaitu? Yaitu tadi pasal 30, Presiden memegang kekuasaan tertinggi, Angkatan Darat, Laut, Udara. Itu. Tidak kita bisa pahami sebagai ini safeguard ekstra. Oh ya enggak. Anggaplah Presiden melakukan penyimpangan. Presiden is presiden. Kalau dia sudah berikan itu, ya berikan kepada dia. Ya, tetapi ketika ganti Presiden dulu undang-undang, ganti undang-undang dasar. Bisa dipagari dengan adanya undang-undang. Oke, ganti undang-undang dasar. Jangan begitu bunyinya. Jadi sekali lagi menurut Pak Ponto tidak dibutuhkan tidak butuh sepanjang bunyinya Undang-Undang Dasar itu seperti sekarang, Presiden memegang kekuasaan tertinggi, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, selesai. Lalu bagaimana aku Panglima begitu disuruh, kamu 10 ya, ke-11, enggak Presiden, aku mengikuti undang-undang. Oh, aku tendang kamu. Pak Ugro, saya mencoba untuk mengartikulasikan. Beda dengan polisi. Ya, saya mencoba mengartikulasikan kecemasan lah gitu. Terlepas apakah ini rasional atau tidak rasional. Misalnya keberadaan RUU Polri itu dikhawatirkan terkait dengan dua hal. Pertama, pertanyaan, kenapa kemudian teman-teman di polisi merambah kemana-mana ya? Kementerian A, dia ada sistem pengembangan karir. Lembaga B punya pengembangan karir. Kalau kemudian justru posisi-posisi pentingnya diduduki oleh personil polisi, lantas apa sesungguhnya manfaat dari pengembangan karir itu? Itu suatu kecemasannya secara internal. Yang kedua, ada kekhawatiran begini, Pak. Andaikan, sekali lagi saya tandaskan, andaikan terjadi penyimpangan, korupsikah dan seterusnya. Bagaimana kita bisa percaya akan ada proses penegakan hukum yang fair? Kalau ternyata jabatan-jabatan penting di kementerian atau lembaga dimaksud diduduki oleh personil polisi sendiri. Itu loh, Pak. Itu kalau saya coba bahasakan tuh kecemasan yang ada terkait dengan RUU Polri sekarang misalnya. Ya, sebelum saya jawab mungkin gini. Kalau ada polisi yang tugas di kementerian atau lembaga. Kemudian melakukan pelanggaran misalnya dengan korupsi. Apakah akan ditangani oleh Propam Polri atau oleh Propam Kementerian? Izinkan saya ragu, Pak. Nah, itu satu ya. Nah, makanya dengan munculnya RUU tadi, ya kan, dari TNI atau Polri bisa masuk ke kementerian atau lembaga negara. Menurut saya yang perlu diperbaiki sekarang undang-undang kepegawaian dulu. Atasnya ini. Jadi semua kementerian lembaga negara, ya termasuk Polri TNI, di undang-undangnya bicara tentang
fungsi, tugas, dan peran saja. Jangan bicara usia nanti ditambah sekian, nggak usah. Itu yang ngatur BAKN. Seperti dulu kan ada BAKN di atas. Nah itu dihidupkan BAKN. Sehingga katakan pada saat saya berpangkat bintang 2 di Polri, saya ingin menjadi Dirjen Perhubungan Darat. Dan saya sudah melewati ikatan dinas kan, cukup sampai 10 tahun. Nah, saya mengajukan permohonan kepada BAKN. Nanti BAKN akan mengkonversi. Oh ini cocoknya di jabatan ini. Nah, setelah itu melalui fit and proper test oleh BAKN. Dan pada saat dia lolos, dia harus pensiun dini. Dan dia langsung sebagai alih status ASN. Dan saat ini tuh tidak ASN. dipraktekkan seperti itu? Tidak. Enggak ada. Jadi piramida kepangkatan ini tidak ada lagi. Jenderal polisi aktif lebih dari satu tidak bisa. Jenderal polisi aktif itu adalah Kapolri. Ya. Bintang 4 ya. Tapi jenderal bintang 4 yang sudah purna itu mantan Kapolri. Nggak ada lagi yang jabatan-jabatan lain. Tidak lagi jenderal 4 kehormatan nggak ada. Ini disiplin piramida ini harus dipertahankan di situ. Nah, yang kedua, saya juga melihat ngapain harus masuk ke kementerian-kementerian banyak. Ya, saya di polisi 35 tahun 2 bulan. 1. Kalau memang menghendaki bintang 3 lebih banyak, jadikan 38 Kapolda ini bintang 3. 38 Polda ini bintang 3, Pak. Tidak mengobrol pangkat jenderal itu berarti? Kalau memang hanya ngejar pangkat, nggak ada masalah. Nanti Wakapolri bintang 4, jenderal muda, Kapolri jenderal penuh bintang 4. Gitu loh. Betapapun kualitas kejenderalnya itu menjadi tanda petik dipertanyakan itu dibandingkan dengan jenderal masa lalu. Ya, daripada di polisi cari bintang 3 susah, keluar supaya jabat bintang 3. Ini perkuatannya Polri. Gitu. Jadi nanti misalnya Gubernur Akpol bintang 3. Kemudian tambah lagi seluruh kepala sekolah polisi negara itu bintang 1. Gitu loh. Apalagi di situ Akpol misalnya bintang 3-nya 1 gubernur, wakil gubernur ada 2, wakil gubernur bidang operasi pendidikan dan wakil gubernur bidang administrasi. Nah, ini masing-masing bintang 2. Loh, perbanyak di situ. Kalau kepala sekolah polisi negara bintang 1, kemudian jabatan fungsional juga bisa mengisi bintang 1 sampai bintang 3, ya nggak apa-apa. Polisi bintang 3 ini diperbanyak nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kan pensiun juga tidak dipakai. Tunjukkan karirnya di bintang 3. Sehingga pada saat memilih Kapolri itu, calon Kapolri, ya sudah bintang 3-nya udah cukup banyak, mau saya ngambil bintang 2 lagi. Ini yang membuat saya berempati pada teman-teman yang berada pada pangkat bawah nih Pak. Saya sebutlah pangkat bawah. Begini ya, pada level atas, mungkin akan kita bisa bayangkan bagaimana Jenderal A mendapat posisi bagus di sana, Jenderal B mendapat posisi bagus di sini dan seterusnya. Tapi pada mereka-mereka yang pangkat rendah, mereka tidak punya kesempatan untuk seperti itu. Namun mereka mencari posisi dengan cara ya rebut-rebutan lahan di lapangan. Akhirnya main tambang, pengamanan perusahaan dan seterusnya, yang ujung-ujungnya memunculkan iri-irian gitu loh Pak. Iya. Antara prajurit TNI dengan Polri. Iri-irian di lapangan, akhirnya mereka mencoba mengekspresikan frustrasi mereka, rasa iri mereka adalah dengan bentrokan seperti yang sejak awal kita perbincangan ini. Itu yang saya khawatirkan. Ya, makanya kalau dipikir dulu Mas Reza gini. Ya. Saya Letnan 2 tahun 79 mulai tugas. Saya terima gaji Rp38.300. Sama. Ya, itu hanya 5% dari harga sepeda motor. Kalau sekarang sepeda motor kira-kira 25 juta, 10%-nya 2,5 juta, berarti saya gaji sekarang harusnya 1.250.000. Tapi sekarang gaji Letnan 2 sudah lebih dari itu. Berarti kesejahteraan sekarang lebih bagus. Sekarang selain gaji dengan pangkat yang sama, jabatan dimanapun, gaji sama, tunjangan jabatan mungkin beda, tunjangan remunerasi juga, tunjangan kinerja juga sama. Apa yang mau diharapkan? Makanya saya katakan, kalau seorang tamtama polisi, ya ditanya, kamu dapat gaji 15 juta, sanggup nggak bertugas sebagai A, B, C? Siap, sanggup. Ya udah. Brigadir, kamu terima gaji 20 juta. Terus perwira pertama berapa? Misalnya 25 juta. Pamen berapa? 30. Pati 50 juta. Tapi tugasnya A, B, C jelas. Kalau kamu nanti melanggar, PTDH. Tanya, fit and proper test Kapolri. Pak Kapolri butuh berapa polisi?
di Indonesia nih. Tugasnya apa? Nah, di situ. Jadi kembali lagi, buat apa ajus rebutan pangkat di Amerika saja sekarang. Seorang polisi itu dia lebih senang jadi patrolman. Dia nggak pengen jadi naik pangkat, jadi komandan regu lebih susah. Dia lebih senang jadi patrolman karena gajinya udah tinggi. Nah, makanya sekarang tingkatkan saja gaji TNI, Polri, sama ASN, ya samakan aja yang levelnya sama. Samakan saja. Gitu. Tapi kebutuhan diukur sekarang kan banyak namanya teknologi kan. Nah, butuh berapa? Karena seorang polisi misalnya dulu kan Pamapta ya. Nah, itu kira-kira bisa nggak dia tugas dengan lengkap komputer dibantu oleh 3 orang? Kan nggak perlu banyak-banyak di situ. Di situ. Jadi ini memang harus ada revolusi tentang masalah penugasan tadi dirubah dan kesejahteraan. Kalau semua sudah dipenuhi, ya ancamannya begitu melanggar pecah. Udah gitu aja selesai. Ada 2 cara untuk mengatasi rivalitas. Sebutlah rivalitas. Satu, memastikan bahwa satu pihak betul-betul definitif berada di bawah pihak yang lain. Itu satu. Yang kedua, atau memang mengeluarkan mereka sejauh-jauhnya. Kalau kita konkretkan, ini maaf nih, ini entah pemikiran yang realistis atau justru pemikiran yang kurang ajar. Bagaimana kalau kemudian ABRI dibangkitkan kembali? Jadi kalau TNI, Polri berada di satu payung lagi. Sehingga tidak ada alasan untuk bersaing-saingan. Karena dalam keluarga yang sama. Gini Pak, kalau tanya ke saya, kita mau menyatukan TNI dan Polri itu bagaikan menyatukan air dan minyak. Dulu masa Pak Harto bisa. Iya, dulu dipaksain kan. Tapi kan ternyata itu tidak mungkin. Karena dalam penyelesaian masalah, itu satu by military operation, satu by law enforcement. Agak kurang konsisten pemikiran Bapak untuk. Loh gimana? Kan tadi Bapak katakan tentara itu tergantung pegang kepalanya selesai sudah. Iya betul. Nah sekarang kalau misalnya disatukan dalam ABRI. Bentar. Ketika dia disatukan dalam ABRI, yang rugi itu rakyat. Karena tentara tidak bisa menyelesaikan masalah by law enforcement. Akan dilepas sama hakim. Itu. Nah tentara jadi lain kalau tentara jadi polis. Contoh lagi satu. Mengapa tentara-tentara ini tidak bisa dilepas begitu saja taruh di lembaga kementerian kalau masih pakai pangkat? Disiplinnya masih diatur oleh undang-undang, bukan diatur oleh PP. Disiplin. Sehingga saya sebagai komandan masih punya hak 100% terhadap anak buah saya. Bukan karena undang-undang pidana militer, tapi disiplin. Undang-undang itu militer itu masih diatur oleh undang-undang disiplin. Polri sudah PP. Sudah ikut dengan SIP. Itu jadi ada perbedaan yang sangat mendasar. Nah, tidak mungkin kita menerapkan undang-undang disiplin militer kepada Polri. Tidak mungkin. Kalau dalam satu satuan, pasti satu disiplin. Kalau cara itu tidak mungkin, menurut Pak Ponto tidak mungkin, maka kemungkinan formula kedua, yaitu pastikan salah satu pihak betul-betul berada di bawah pihak lainnya. Konkret, bagaimana kalau menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri? Sehingga tidak lagi ada posisi yang setara dengan TNI. Pak Ugro dulu, sebentar. Pak Ugro, bagaimana dengan gagasan menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri, Pak? Jadi gini, sebelum tahun 46 itu, sebelum 1 Juli 46, memang polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian berdiri sendiri menjadi Kepala Kepolisian Negara, KKN. Kemudian bergabung dengan ABRI di situ. Kemudian pisah dengan ABRI. Ya kan? Nah, saya melihat di sini sebetulnya tidak perlu digabungkan satu menjadi ABRI lagi. Tapi diatur undang-undang kepegawaian. Misalnya begini, polisi dibentuk pendidikan tamtama hanya untuk BRIMOB misalnya. Kemudian polisi umum kan tamtama jarang ada lagi sekarang. Padahal tamtama bisa dipakai untuk pengemudi. Nah, kalau misalnya polisi butuh pengemudi banyak, tinggal minta sama tentara aja. Ada nggak perada-perada yang kira-kira bisa diberdayakan masuk ke Polri, nanti pendidikan sebentar khusus, dia langsung pindah jadi Polri. Oh ya? Idenya seperti itu. Atau mungkin Polri yang mungkin pangkatnya apa, nanti mau masuk tentara yang mungkin tidak bagian yang tempur dulu lah. Kan suatu saat kalau memang diserang Indonesia, kan perlu sis-han rata. Ya berarti kan semuanya bisa bekerja, masa hanya Deddy Corbuzier bisa naik letnan kolonel. Gitu loh. Nah ini malah lebih bagus kalau bisa seperti itu. Gitu. Jadi misalnya pengaturan sumber daya manusia. Mungkin ada yang dari ASN yang bagus,
menjadi polisi kemudian diberikan pangkat tituler di situ karena levelnya sudah bisa bintang 2 ya nggak ada masalah. Pemikiran tentang menempatkan Polri di bawah Kemendagri sekali lagi, Bapak Kalau menentang. saya tetap kurang pas. Jadi kalau mau ya ada dibentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri seperti di Cina. Itulah. Jadi Kementerian Keamanan Dalam Negeri itu mengurusi fungsi-fungsi pemerintah di bidang satu kepolisian, tapi bukan atasan Polri loh. Kemudian fungsi pemerintah di bidang imigrasi. Nah, sekarang menterinya kan polisi ini. Kemudian urusan lagi satu bea cukai. Nah, ini jadi satu kementerian pekerjaan strategi pembangunan, pembinaan, anggaran semua di sini. Dari diskusi yang meluas ini sebetulnya spirit saya cuma satu Bapak, bahwa saya sebetulnya saya tidak happy melihat setiap kali terjadi bentrokan antara personil TNI dengan personil Polri. Itu bagi saya sangat-sangat menggelisahkan. Kalau dihitung kerugiannya paling besar barangkali justru dialami oleh masyarakat sipil, oleh pelanduk seperti saya. Namun sayang beribu sayang seperti yang tadi Bapak sampaikan, sepertinya terlalu kecil porsi rapat-rapat internal TNI dan Polri memikirkan tentang dampak kerugian bentrokan itu terhadap masyarakat sipil. Bapak ingin berkomentar? Ya. Oke. Jadi begini Pak, sebelum kita lanjut ya. Tadi masalah apakah polisi di bawah Mendagri. Begini, kita lihat polisi itu sudah diatur oleh undang-undang kepolisian. Betul. TNI, undang-undang TNI. Semua undang-undang. Jadi polisi ini dia tunduk kepada undang-undang, tidak tunduk kepada presiden. Seharusnya begitu. Ya memang begitu. Kita saja yang punya logika berpikir, polisi di bawah presiden. Tidak juga. Apakah sekarang Menteri Kelautan dan Perikanan tidak di bawah presiden? Iya, di bawah presiden. Sama kan? Tetapi dia tunduk kepada undang-undangnya. Begitu juga Polri. Lah, apakah TNI tunduk kepada Menhan? Tidak juga. Karena Menhan itu undang-undangnya nomor 3 2002. TNI 34 2004. Sesama ini punya kedudukan yang sama tinggi. Tapi semuanya itu kepada presiden. Nah, kita lihat lagi. Lalu bagaimana misalnya tadi Polri? Presiden, kalau kita lihat dari Undang-Undang Keamanan Pertahanan Negara, Presiden membuat Jakum Hanek, kebijakan umum pertahanan negara. Terhadap apa? Ancaman militer dan non-militer. Siapa yang membuat? Presiden yang membuat, dibantu oleh Menhan. Nah, ancaman non-militer apa? Ya, salah satunya ancaman yang dihadapi oleh Polri. Jadi seluruh lembaga departemen ini membuat ancamannya masing-masing dibuat dalam Jakum Hanek. Makanya itu dulu kita pelajari dulu apa yang diatur di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara. Baru kita bisa berbicara parsial begini. Kalau tadi itu banyak orang selalu bilang bagaimana kalau Polri di sini? Nggak bisa, Polri tidak bisa di bawah siapa-siapa. Karena undang-undangnya begitu. Dan undang-undang itu dia hanya bertuan kepada undang-undang. Makanya saya bilang TNI pun ketika diatur oleh undang-undang, ya dia hanya bertuan kepada undang-undang. Tetapi perbedaannya satu. Kalau di Polri, pentaatan pelanggaran terhadap undang-undang Polri masih bisa dilakukan oleh hakim, jaksa, dan lain-lain. Tapi di TNI kan nggak bisa. Saya membayangkan itu. Kecemasan ini muncul karena seolah kita ini, bukan kita, kami ini seolah terombang-ambing antara negara ini didominasi oleh tentara atau negara ini dihegemoni oleh polisi. Sebetulnya bolak-baliknya seperti itu. Itu sebenarnya gampang kalau kita melihat mengatur dalam aturan perundangannya. Makanya kita baca betul aturan ini, kita bikin yang benar. Misalkan kalau polisi sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, tugas polisi menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, ya udah itu wilayahnya. Jangan tiba-tiba mewujudkan keamanan dalam negeri. Nah, itu kan jadi masalah baru. Dan itu Bapak melihat arah ke sana dalam RUU? Ya iya, ya itu. Justru ketika Undang-Undang Polri ini muncul, bukan karena masalah pertentangan dengan TNI, bukan. Tapi melebarnya keluarnya dari komitmen pasal 30 Undang-Undang Dasar. Itu aja. Jadi bukan menciptakan keamanan dalam negeri, tapi menjaga. Terciptanya situasi keamanan dalam negeri yang aman, tertib seperti itu. Jadi bukan mewujudkan. Mewujud jangan. Itu mewujudkan itu ada di militer. Outcome-nya lah di luar. Itu. Tapi sepertinya terlalu naif kalau saya anggap, itu hanya kekeliruan dalam redaksional kok.
Saya membayangkan ada Oh, sebuah ada, Pak. strategi yang ingin dicapai lewat pemilihan kosakata Ini saya mewujudkan bilang, itu. ini pengertian. Tadi aja saya itu masih bingung. Oh, polisi keamanan saya, tentara bilang saya juga. Sebentar. Semuanya itu menuju keamanan dalam negeri. Tapi Ya. ketika kita melihat manusianya, polisi akan melihat manusia itu semua orang itu baik. Makanya dia ditugaskan menjaga keamanan dan ketertiban Ya. masyarakat. Oke. Tapi tentara melihat semua manusia itu nakal. Nah. Maka wujudkan. Jadi itu ada dua hal yang berbeda. Nah, makanya jangan sampai kata wujudkan itu muncul di polisi. Kalau polisi tidak mewujudkan, tapi dia menjaga orang-orang yang udah baik ini. Tapi tentara dia harus, ini orang-orang bentar lagi akan merongrong negeri ini. Makanya tentara selalu berbicara ancaman. Ya. Jangan sampai polisi bicara ancaman, kita jadi ancaman semua. Kan Oke. itu. Jangan merubah itu. Bapak, saya harus memaksa kita kembali untuk berbincang tentang Waikanan. Pak Groseno, tentu di teman-teman polisi ada jiwa korsa kan, perasaan satu tubuh. Meninggalnya 3 orang personil Polri di Waikanan Lampung, niscaya akan memunculkan perasaan terluka di seluruh insan Tribrata. Betul Pak? Ya, saat pertama mungkin sampai saat sekarang juga masih ada luka seperti itu. Kalau tidak kan namanya kan, wah jiwa korsanya nggak ada. Di mana jiwa situ. korsanya gitu? Ya, tapi pasti ada lah. Saya tidak bermaksud untuk menjadi bombastis, tetapi saya punya alasan untuk khawatir bahwa jiwa korsa, perasaan terluka itu kalau tidak teratasi akan menunggu waktu sampai kemudian meledak dan terjadi lagi. Ya. Apa resep yang ingin Bapak katakan supaya tidak terjadi? Jadi saya pengalaman saat Kapolda di Sumatera Utara. Jadi Polsek di Hamparan Perak diserang oleh orang tidak dikenal. Polsek ditembak semua, anggota mati 3. Nah, supaya saya tidak keliru tafsir, yang menembak siapa Pak? Orang tidak dikenal. Orang tidak dikenal. Ya. Nah, kemudian kita sudah periksa peluru dan sebagainya. Nah, dugaan kita adalah pelaku-pelaku yang membawa senjata api lah. Ya kan? Dan diduga senjata ini pelaku ada kaitan dengan perampokan Bank CIMB di mana mereka merampas senjata M16 milik anggota Brimob yang ditembak mati juga. Nah, pada saat kontak senjata dengan diduga pelaku tadi yang kita sempat kontak senjata, saya sampaikan depan anak buah, jangan ada perasaan dendam kamu terhadap mereka, kemudian kamu habisin semua. Kita harus bisa membuat terang perkara ini siapa mereka. Jangan sampai spekulasi saja. Oh ini kelompok ini dan sebagainya. Nah ini harus ditegaskan kepada anak buah. Kalau misalnya mereka punya perasaan, wah kawan saya mati tembak 3, ya saya kan dapat 11 orang, 8 mati 3 hidup. Nah 3 hidup yang saya periksa ini, kamu siapa dan sebagainya, ini terungkap. Tapi yang 8 ini kebetulan kontak senjata. Pasukan saya, Sabara dan Brimob kontak senjata dengan mereka dan mereka mati 8. Ada yang karena ketakutan mau ngelempar granat jatuh mati sendiri. Situ. Jadi peran pimpinan di sini diperlukan bahwa rasa dendam itu tidak akan selesai kalau kita bilang satu ambil satu, seperti misalnya perang suku di mana di Papua sana kan di situ. Jadi mata balas mata, nyawa ya, balas ini nyawa gitu boleh. ya. Seperti itu harus ditekankan, jangan sampai terjadi. Makanya tugas polisi kan cukup berat, membuat terang suatu perkara dan menangkap pelakunya kemudian dibawa ke sidang pengadilan. Jadi tidak boleh polisi langsung, wah kamu habis nyerempet polisi pukul-pukul, ini harus ditahan polisi. Nggak boleh seperti itu. Baik. Pak Wonto, ini terakhir Pak. Yes. Alhasil, apa yang harus dilakukan terhadap RUU TNI yang sekarang sedang digodok? Sudah jalan, sudah diputuskan. Maksud saya, apa yang selanjutnya harus dilakukan? Direvisi lagi atau ditiadakan atau bagaimana? Ya kalau saya yang sudah jalan ya sudah. Dijalankan pun juga tidak terlalu banyak masalahnya. Tidak akan banyak dampaknya. Iya, tidak terlalu berdampak banyak terhadap masyarakat. Itu kan kita lihat itu 14 itu penamaan Jampit Mil ya sudah jalan. BNPB dulu ya hanya itu aja. Nah, yang ditunggu sekarang itu adalah bagaimana dibahas bahwa TNI ini keluar dari wilayah-wilayah yang sudah dilarang.
Nah, yang paling dikenal kan Bakamla. Hmm. Bakamla yang sampai hari ini masih ada di Lembaga Kelautan dan Perikanan, ini harus segera keluar itu tentara-tentara dari situ itu. Karena tidak mungkin kita membuat tentara itu di luar Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jadi kalau Undang-Undang TNI sekarang membuat ada lembaga keamanan laut, tidak mungkin lembaga keamanan laut ini isinya orang-orang militer. Undang-undang TNI ini akan menguatkan posisi TNI? Sebenarnya ada atau tidak sama aja kok, tidak ada kuat atau tidak. Undang-undang TNI ini akan bermanfaat bagi masyarakat banyak? Ya tetap ada atau tidak ada undang-undang, TNI itu tetap bermanfaat bagi masyarakat. Undang-undang TNI terakhir akan memperkuat posisi pemerintah? Ya tetap, bukan, kalau saya tidak melihat undang-undang itu tidak, tapi keberadaan TNI itulah, bukan undang-undangnya. Bukan undang-undang. Bukan undang-undangnya. Undang-undang itu tidak bermanfaat bagi TNI. Buktinya apa? Zaman Pak SBY kan, oke, ikutin undang-undang. Setelah ganti, enggak diikuti, sama juga. Enggak ada bedanya. Dulu Iya kan? dulu 98 ada undang-undang ABRI nggak ada? ABRI nggak ada undang-undangnya. Ya begitu. Jadi dari dulu sampai sekarang, ya begitu. Yang berpengaruh terhadap ini ya itu apa? Undang-undang peradilan militer dan undang-undang disiplin. Dua ini yang betul-betul. Tapi kalau undang-undang TNI itu sendiri itu tidak ada banyak manfaat. Tapi undang-undang peradilan militer, undang-undang disiplin itu yang akan mengganggu yang akan mencetak manusia seperti apa militer itu. Dua itu undang-undang. Tapi tidak untuk undang-undang TNI itu. Baik. Komjen Purnawirawan Ugroseno dan Laksamana Muda Purnawirawan Suleman B. Ponto, terima kasih sudah datang ke Madilog. Masih Mas. Terima kasih. Terima kasih. Yes.